Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat Xiaoyan sedang menyiksa jiwa dan tubuh Ji Dondong, tiba-tiba ada mulut besar yang mengandung kegelapan menelan mereka. Dan saat dia meminta Goyan menghancurkan batasannya, dia menemukan dirinya sedang terikat di benang sutra merah. Saat ini Taisu berniat ingin menangkap Goyan yang dianggap sebagai sumber malapetaka bagi invasi Taisu. Saat berikutnya terjadi konfrontasi dengan bayangan hitam, dan Xiaoyan mulai menyadari alasan Ratu tidak langsung menghancurkan kelompok Taisu pimpinan Ji Dondong ini. Sekarang mulai terkuak bahwa Sensi memiliki perlindungan yang kuat dan dibutuhkan banyak sumber daya untuk memasukinya. Selain itu, misterinya perlu terus digali dan menemukan titik lemahnya. Ratu secara alami mengetahui kelemahan Sensi dan dia juga dijaga oleh pasukan tangguh Sensi. Justru karena Ratu memberitahu Xiaoyan bahwa ini baru saja dimulai dan masih ada waktu bagi Xiaoyan untuk berlatih. Tetapi Xiaoyan sepertinya tidak cocok untuk berlatih sekarang karena masalah internal dan eksternal. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan jelas melihat sosok bayangan di depannya, tetapi dia mengenakan jubah hitam tebal dan topeng hitam di wajahnya, sehingga penampilannya tidak dapat dibedakan. Setelah terjadi ledakan, dua sosok itu mundur ke belakang, meskipun dua sosok itu mengucapkan kata-kata yang memberi nutrisi pada darah, namun dapat dilihat dengan jelas bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan. Kamu masih bisa merasakan kesia-siaan kekuasaan yang sungguh menarik. Nampaknya ada banyak keberuntungan yang tersembunyi di dalam napas abadimu. Tetapi sekarang aku penasaran, apakah kamu pengkhianat dari Taisu atau Sensi? Xiaoyan berkata dengan dingin. Bayangan hitam itu tetap diam dan tidak memilih untuk menjawabnya. Menghadapi keheningan bayangan hitam, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan langsung sampai ke depan bayangan hitam itu. Sepasang tinju itu berisi cahaya keemasan, dan sekarang tinju 82 para dewa digunakan lagi. Tentu saja kekuatannya secara alami tidak seperti sebelumnya, dan itu pasti sangat menyakitkan. Saat berikutnya terjadi ledakan keras, dan bayangan hitam hanya bisa melawan Xiaoyan tanpa bisa menghindarinya. Saat melihat sosok itu dipukul mundur oleh Xiaoyan, mereka menembak maju bersama dan tiba-tiba berteriak keras. Saat ini dia langsung dipukul oleh Xiaoyan tanpa ada kekuatan untuk melawan. Xiaoyan melihat bahwa sudah waktunya mengusirnya dan pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah topeng hitam di wajahnya secepat guntur. Namun bayangan hitam itu segera memuntahkan seteguk besar darah yang berubah menjadi jimat darah. Dan tangan Xiaoyan yang terulur di depannya terlempar ke belakang. Setelah itu, sosoknya mundur dan mata Xiaoyan juga menyala dengan api perang. Meskipun dia tidak tahu tingkat kekuatannya sendiri yang telah dicapai sekarang, namun Xiaoyan merasa bahwa kekuatannya sendiri benar-benar menghancurkan kekuatan lawan ketika mereka saling berhadapan. Saat Xiaoyan terus menekannya, bayangan hitam itu tiba-tiba bergetar dan terbelah menjadi dua bayangan hitam, seolah-olah itu adalah duplikatnya. Sekilas terlihat sama persis, namun kekuatan jiwa Xiaoyan secara alami dapat merasakan fluktuasi yang sebenarnya. Ketiga sosok itu bukan milik orang yang sama, dan jika dilihat dari aura umum yang mereka pancarkan, maka kekuatan mereka bahkan terasa lebih berbeda. Mereka semua sangat kuat. Saat ini pembakaran darah abadi telah mencapai puncaknya, dan secara bertahap akan menurun jika terus berlanjut.
mata Xiaoyan menjadi fokus. Jadi dia tidak berani menunda sebelum mereka bertiga bergerak. Xiaoyan adalah orang pertama yang memulai pertarungan 1 lawan 3. Meski trik yang dimilikinya sederhana, namun sejauh ini Xiaoyan belum benar-benar menggunakan kartu truknya. Ketiga bayangan hitam itu segera menghilang dan kemudian menuju Xiaoyan dari arah yang berbeda. Xiaoyan tahu bahwa mereka tidak mencoba membunuhnya sekarang. Lagi pula dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, maka masih sulit untuk membunuhnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap Goyan yang berada di jubah lengan bajunya. Bayangan hitam mengambil tindakan dan beberapa tanda cahaya keemasan terkondensasi dan semuanya meledak ke arah Xiaoyan. Dia tidak terburu-buru menghilangkan peradangan dan mengayunkan tinjunya untuk menyerang ketiga cahaya keemasan. Pada saat berikutnya, ketiga cahaya keemasan tiba-tiba meledak dan kekuatan mereka langsung menyelimutinya. Xiaoyan terkejut dan armor dewa palsu di tubuhnya adalah yang pertama kewalahan dan langsung hancur. Lagi pula, level pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh generasi kelima armor dewa palsu Xiaoyan. Pada saat yang sama, jubah di tubuh Xiaoyan semuanya terkoyak. Dalam pertarungan semacam ini jelas mereka ingin menemukan Goyan yang tersembunyi di dalam diri Xiaoyan. Tidak peduli apakah Xiaoyan dibunuh atau tidak. Mereka hanya mematuhi perintah Tuan Muda ke-12 dan menangkap Goyan yang dapat mematahkan batasan Taisu. Melihat jubah Xiaoyan yang terkoyak-koyak, Ji Dondong segera membuat segel dengan tangannya dan membentuk pembatasan yang menutup kehampaan di sekitar Xiaoyan. Seolah-olah dia takut Goyan akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun setelah lama melihatnya, yang ada hanyalah tubuh bagian atas yang telanjang. Saat ini senyuman dengan nyala api dan guntur mengalir di sekujur tubuh Xiaoyan. Sedangkan untuk Goyan, mereka tidak pernah melihatnya sama sekali. Bagaimana bisa makhluk aneh itu tidak ada? Apakah dia menggunakan cara-cara yang tercela untuk menyembunyikannya? Ji Dondong dengan jelas melihat Goyan masuk ke dalam lengan bajunya. Namun sekarang nyatanya Goyan sama sekali tidak terlihat. Sepertinya Taisu kalian sudah merasakan ketakutan. Rasa takut seperti ini memang benar, karena kalian memang tidak bisa menang melawan Sensi. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Tatapan Ji Dondong yang cemas terlihat dengan jelas dan peran Goyan tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, Xiaoyan juga khawatir terjadi sesuatu pada Goyan jika dia ditangkap oleh Taisu. Dia tidak pandai dalam teknik pembatasan. Jika dia kehilangan Goyan, maka itu sama saja dengan mematahkan lengannya. Tampaknya di masa depan, aku harus mengembangkan avatar dengan beberapa pencapaian dalam seni pembatasan. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya, dan dia juga harus kuat untuk memukul sosok-sosok tersebut. Tanpa disadari, Goyan sepertinya memainkan peran yang sangat penting dalam melawan Taisu. Tidak masalah jika kamu mengucapkan kata-kata yang sombong, walaupun yang mulia bereinkarnasi, tetapi kami bisa mengalahkanmu hari ini dan kamu akan binasa. Teriakan lantang datang dari tiga bayangan hitam, dan ketiganya segera membentuk posisi segitiga, dan kekuatan tidak terlihat langsung menyelimuti Xiaoyan. Meski kami bertiga tidak bisa sepenuhnya menggunakan teknik ini, namun jika hanya untuk membunuhmu, ini saja sudah cukup. Nafas kengerian berkobar di hati Xiaoyan, dan dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar-debar saat ini. Sekarang esensi darah abadi belum habis terbakar, tetapi mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Xiaoyan yang memiliki darah dewa. Saat ini, kekuatan Taisu yang tersembunyi dalam sistem abadi berada di luar imajinasi Xiaoyan. Jelas ini hanyalah puncak gunung es, dan ini adalah kekhawatiran ratu yang sebenarnya, dan alasan mengapa dia tidak ingin mengungkap rahasia Sensi. Namun sejauh ini, Xiaoyan belum pernah menggunakan kartu truknya.
Meskipun dia belum memperoleh warisan keterampilan bertarung dari dunia kuno, namun setiap kemampuan yang diberikan untuk Xiaoyan oleh tubuh abadi akan meningkat bersamaan dengan peningkatan kekuatannya. Keterampilannya sebenarnya termasuk dalam keterampilan bertarung tingkat kuno dan bahkan lebih kuat jika dia menggunakan kekuatan ki dan darahnya pada saat ini. Jika mengerahkan ki dan darah, efek apa yang akan dihasilkannya? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan matanya tiba-tiba mengembun. Dia terlihat sama sekali tidak takut saat ini. Pada saat berikutnya, 3 bayangan hitam tiba-tiba menghilang dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Kemudian, sebuah lubang seukuran ibu jari muncul di perutnya. Saat itu terjadi, tidak ada suara yang dikeluarkannya dan kemudian muncul lubang darah kedua dan ketiga. Serangan itu berasal dari sumber yang tidak diketahui, tetapi mereka mencoba mengalahkan Xiaoyan dengan cara ini. Xiaoyan segera menggertakkan gigi lalu menggerakkan kakinya ke depan dan melangkah keluar. Secara tiba-tiba, busur guntur melintas di kehampaan dan tubuh Xiaoyan muncul di kehampaan dipenuhi dengan tulang putih. Telapak kakinya awalnya tanpa daging dan darah, tetapi saat ini tubuhnya berkembang pesat dan Xiaoyan mengambil langkah kedua lagi. Esensi darah yang mulia di tubuhnya terbakar habis-habisan, tetapi itu juga akan menghilang dengan cepat. Bagi Xiaoyan, ini akan menjadi pukulan terkuatnya. Tidak masalah jika aku tidak dapat menemukan kalian, maka seluruh kehampaan di sini adalah musuhku. Saat ini jejak kaki yang ketiga terkondensasi di kehampaan. Semuanya berupa daging dan darah yang kabur, serta udara putih yang naik memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ki dan darahnya tidak lagi cukup, tetapi langkah keempat seharusnya masih bisa dilakukannya. Xiaoyan menggertakkan giginya dan kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Dengan situasi saat ini, tidak diketahui secara pasti siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Pada saat ini, tiba-tiba kehampaan tempat Xiaoyan berada beresonansi. Awalnya kehampaan ini dibagi Taisu dengan semacam metode rahasia dan Xiaoyan disegel di dalamnya. Ketika jejak kaki keempat dipadatkan dengan tulang yang lebih besar, pembatasan hukum rahasia Taisu tidak dapat mendukungnya dan itu runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, lubang darah di tubuh Xiaoyan tidak lagi bertambah dan saat kegelapan itu pecah, 3 bayangan hitam menghilang bersama Ji Dondong, seolah-olah hancur bersama kehampaan. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat Dewa Taisu dan segala sesuatu di sekitarnya lagi. Sial, mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Xiaoyan mengutuk secara diam-diam. Saat ini dia secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan fisiknya dan darahnya benar-benar telah habis terbakar. Tentu saja mereka tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Ratu berbicara perlahan. Kemudian terlihat kehampaan terdistorsi lagi dan tubuh Xiaoyan ditarik kembali ke tempat yang tidak diketahui. Segera, 3 bayangan hitam dan Ji Dondong yang menghilang muncul kembali. 3 bayangan hitam dan Ji Dondong memuntahkan seteguk besar darah dan tubuh mereka sepertinya terluka parah. Kekuatan besar Xiaoyan tidak hanya menghancurkan kehampaan ciptaan Taisu dengan teknik rahasia, tetapi juga merusaknya. Dengan kekuatannya yang kuat, dia bahkan melepaskan ketidakbergunaannya dan menutup kehampaan ini. Salah satu bayangan hitam berkata dengan suara yang dalam, "Kalian bertiga tidak bisa pergi sampai aku mengetahui identitas kalian." Xiaoyan menjawab bahwa meskipun kehampaan itu tidak dibatasi olehnya, karena dia ingin Taisu berpikir bahwa dia adalah penguasa yang kuat. Adegan ini harus dimainkannya sampai akhir. Ya, lalu mengapa auramu sekarang tidak begitu kuat? Apakah karena kamu hanyalah keabadian kaisar? Dan sebelumnya kamu menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu? Bayangan itu mencibir. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Kalian baru saja merasakan pukulanku.
Apakah menurutmu itu palsu? Xiaoyan menjawab dengan tenang dan masih memandang ketiga sosok hitam dan Jidondong dengan jijik. Kami dapat mengetahui apakah itu benar atau tidak. Bayangan hitam menjawabnya, tetapi sekarang setelah semuanya berakhir, dia merasakan aura aneh di tubuh Xiaoyan. Jadi dia memutuskan untuk menguji Xiaoyan dengan tegas. Jarak antara Xiaoyan dan mereka tidak terlalu jauh. Bayangan hitam itu melesat dari kehampaan dan segera membentuk cetakan di telapak tangannya yang abu-abu ke arah Xiaoyan. Kekuatan telapak tangan ini tidak sekuat serangan bayangan hitam sebelumnya, tetapi ini adalah jurus mematikan bagi Xiaoyan yang kekuatannya kini telah mundur ke langkah keempat keabadian Kaisar. Mata Jidondong penuh dengan kegilaan. Dia telah meragukan Xiaoyan sebelumnya, tetapi sekarang sepertinya adalah waktu yang tepat untuk memastikan kekuatan Xiaoyan. Namun cara Xiaoyan yang melukai mereka dengan parah pada akhirnya membuat Jidondong tidak dapat meragukan bahwa itu memang kekuatan yang hanya bisa dicapai dengan keterampilan bertarung tingkat kuno. Namun saat ini, aura Xiaoyan memang kembali anjlok ke keabadian Kaisar, sehingga Jidondong kembali meragukan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Saat ini Xiaoyan memandangi cetakan telapak tangan abu-abu yang mendesis, dan terlihat Xiaoyan mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh. Bayangan hitam merasa bahwa tidak ada fluktuasi kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan, tetapi ketika cetakan telapak tangan abu-abu itu mendekat, tiba-tiba itu runtuh dan menghilang. Melihat jejak telapak tangannya yang runtuh dalam sekejap, bayangan hitam itu tertegun dan mata Jidondong juga terlihat serius. Bunuh mereka! Xiaoyan memberi perintah. Kemudian di sekelilingnya muncul beberapa sosok dan sosok ini juga menutupi wajah mereka dan semuanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mundur dan dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Mereka berempat menderita trauma yang cukup besar akibat serangan Xiaoyan, dan sekarang mereka dikepung dan ditekan sebelum mereka dapat pulih. Ketika Xiaoyan kembali mundur ke tempat ratu berada, Goyan akhirnya muncul kembali. Tentu saja sebelumnya Goyan disembunyikan oleh Xiaoyan di tingkat 9 pagoda emas. Selama Xiaoyan selamat, mustahil bagi mereka untuk menemukan keberadaan Goyan. Saat pertempuran dimulai, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari beberapa bahtera besar seperti sarang lebah. Dia mengira ada banyak prajurit Taisu yang harus dilawan di sini. Mereka mengenakan armor dewa palsu dan bukanlah tugas yang mudah untuk menghadapinya. Ini sangat berbahaya. Aku hampir mengekspos barang-barangku. Xiaoyan datang ke ratu sambil menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Cetakan telapak tangan yang baru saja dikalahkan Xiaoyan dengan lambaian tangannya sebenarnya bukanlah kekuatannya. Dia hanya berakting mengangkat tangannya dan melambaikannya. Untungnya, sang ratu mengerti maksud Xiaoyan sehingga ratu menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan serangan bayangan hitam itu. Jika Xiaoyan masih memaksakan diri, bahkan dengan kekuatan bintang 7-nya, dia tidak akan bisa bersaing dengan Jidondong. Apalagi 3 bayangan hitam yang bahkan lebih kuat dari Jidondong. Pukulan biasa yang ditampilkan bayangan hitam setelah dia terluka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Aura di tubuh Xiaoyan melonjak pada saat ini, dan pada saat dia bertemu kembali dengan avatar dewa asli, kekuatannya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Hal itu karena sebelumnya avatar dewa asli datang jauh-jauh dan mengunjungi bintang dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua bintang dan benua itu dijarah oleh Taisu, namun mereka tetap memberikan sinar terakhir energi dunia kepadanya, karena dia berjanji kepada mereka bahwa dia akan membalaskan dendam mereka. Ketika energi dari dunia ini menyatu pada tubuh Xiaoyan, maka hal itu memberikan kesempatan kepadanya untuk menerobos. Saat berikutnya, Xiaoyan duduk bersila dengan ratu di sini. Dia tidak terlalu khawatir dan dia bisa benar-benar tenang saat ini untuk bisa menerobos kekuatannya. Setelah memasuki keabadian, kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa.
Ini juga sepertinya mencerminkan bahwa pertempuran antara Senshi dan Taisu akan segera pecah. Waktu yang diberikan kepadanya sudah sangat singkat, sehingga Xiaoyan harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan Ratu juga mencoba yang terbaik untuk menemukan cara merencanakan tata letak. Ratu berusaha untuk membantu Xiaoyan dan Senshi menunda waktu lebih lama. Melihat Xiaoyan yang sedang duduk bersila, mata Ratu yang lembut dan santai mengungkapkan banyak kerumitan. Akhir seperti apa yang dia lihat sebelum dia bersedia mengulangi kesalahan yang sama. Namun apakah hal ini benar-benar dapat mengubah hidupmu? Ratu bergumam dengan suara pelan. Tentu saja dia memastikan agar suaranya tidak terdengar oleh Xiaoyan, karena Xiaoyan sudah dibebani dengan beban yang sangat berat. Ratu berharap bisa lebih banyak berbagi tekanan tersebut untuk Xiaoyan melihat perang di depannya. Ratu berdiri diam. Dia sudah membuat semua pengaturan dan hanya menunggu dalam kehampaan. Meskipun jumlah prajurit Senshi lebih kecil daripada prajurit Taisu, namun mereka tidak memiliki jenderal dan kekuatan Senshi yang luar biasa, membuat para prajurit Taisu sulit untuk melawan. Bagaimanapun, mereka bukanlah prajurit Taisu yang bertanggung jawab atas pertempuran yang sebenarnya. Di hadapan dewa yang lebih kuat, hanya masalah waktu sebelum mereka dilenyapkan. Setelah sekian lama, seluruh medan perang berangsur-angsur mereda dan seseorang segera maju melapor kepada Ratu. Keempatnya telah disegel hidup-hidup. Apakah Taisu ini perlu dibersihkan semuanya? Sosok yang maju melapor itu memakai topeng, sehingga tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia hanya mengepalkan tangannya dengan hormat. Jangan hancurkan armor dewa palsu, dan simpan armornya sebanyak mungkin, serta bunuh semua boneka yang ada di dalam armor itu. Sang Ratu berbisik. Setelah mengatakan itu, sosok itu sedikit menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Tetapi pada saat ini, Dewa Taisu yang besar tiba-tiba meraung dan sosok bertopeng itu menoleh. Pada saat yang sama, sosok itu segera berteriak dan semua sosok yang berpartisipasi dalam pertempuran meninggalkan medan perang secepat mungkin secara tertib dan sangat cepat. Saat berikutnya, seluruh Dewa Taisu meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan bahtera persegi raksasa Taisu juga secara bertahap terbelah, dan terlihat jelas bahwa itu telah berubah menjadi kotak yang tak terhitung jumlahnya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.